Membangun masa depan tanpa burnout. Di usiamu saat ini, kita terbiasa untuk terus bergerak, terus mengejar, dan terus membuktikan diri. Kita lelah bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu lama berjalan tanpa arah yang jelas. Kita berlari bukan karena yakin dengan tujuan, tapi karena takut tertinggal. Video ini bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang membangun masa depan tanpa burnout, tanpa kehilangan kesehatan, dan tanpa kehilangan diri sendiri. Kalau kamu sedang merasa lelah atau ragu, tenang, kita mulai dengan arah yang lebih sehat. Usia kamu adalah masa yang sangat krusial. Kamu berada di usia yang penuh dengan pilihan dan tantangan. Ini adalah titik di mana banyak keputusan besar akan diambil. Tapi, apakah kita benar-benar tahu apa yang dibutuhkan untuk meraih sukses yang sesungguhnya? Di usiamu ini, banyak yang merasa tertekan. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya sudah sukses. Media sosial semakin memperburuk hal ini, memperlihatkan kehidupan orang lain yang sempurna. Tapi kenyataannya, sukses tidak datang dalam semalam. Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kita berbicara tentang cara meraih sukses yang realistis, yang tidak hanya berdasarkan impian besar ataupun pencapaian instan, tetapi berdasarkan langkah-langkah kecil dan konsisten yang akan mengarah pada hasil besar. Fokus kita adalah bagaimana cara belajar dengan bijak, bekerja dengan dedikasi, dan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita agar bisa terus berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Chapter 2 ini kita bagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama, belajar secara efektif. Bagi banyak orang, seusia kamu adalah waktu untuk mencari jati diri, mengejar pendidikan, dan membangun keterampilan. Tapi, apakah kita sudah tahu bagaimana cara belajar yang benar? Kebanyakan dari kita masih terjebak dengan pola belajar yang kuno, yang berfokus pada hafalan dan ujian. Sementara itu, dunia berubah begitu cepat, dan kita perlu belajar untuk terus beradaptasi. Di usiamu ini, kita harus mulai fokus pada keterampilan yang aplikatif. Misalnya, belajar menggunakan alat atau software yang relevan dengan pekerjaan kita di masa depan. Memahami tren industri atau mengembangkan kemampuan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Namun, bagaimana caranya? Pertama, manfaatkan semua sumber belajar yang ada. Ada banyak platform online yang menawarkan kursus atau pelatihan yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Selain itu, jangan lupa untuk membaca buku atau mengikuti komunitas yang bisa memberi wawasan lebih dalam tentang topik yang kita minati. Penting untuk menetapkan tujuan belajar yang jelas. Alih-alih belajar tanpa arah, coba buatlah rencana untuk menguasai keterampilan tertentu setiap bulan. Jangan merasa tertekan untuk tahu semua sekaligus. Fokus pada langkah kecil dan konsisten. Selanjutnya, segmen 2, yaitu bekerja dengan dedikasi dan strategi. Ketika kita mulai bekerja, baik itu pekerjaan pertama atau usaha sampingan, kita sering merasa terjebak dalam rutinitas yang menuntut. Tapi ingat, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas jauh lebih penting. Di usiamu ini, kita harus fokus pada tujuan jangka panjang, bukan hanya pekerjaan yang dilakukan demi mendapatkan gaji. Pilihlah pekerjaan yang memberi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Meskipun itu bukan pekerjaan impian kita, mengapa? Karena setiap pengalaman, sekecil apapun itu, akan memberikan pelajaran berharga. Misalnya, meskipun kita mulai karir di posisi entry level, ambil kesempatan untuk belajar tentang manajemen proyek, komunikasi bisnis, atau teknologi terbaru yang bisa memberi kita keunggulan di masa depan. Jangan hanya bekerja tanpa arah, buatlah strategi yang jelas. Setiap pekerjaan harus memiliki tujuan yang mendalam. Misalnya, jika tujuan kita adalah untuk menjadi seorang manajer dalam 5 tahun ke depan, kita harus mulai memikirkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, baik itu keterampilan teknis maupun kepemimpinan. Untuk mengatur waktu, kita juga harus belajar untuk mengelola waktu dengan baik.
Gunakan metode seperti time blocking untuk mengatur pekerjaan kita secara efisien. Jangan biarkan waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan begitu, kita bisa bekerja lebih cerdas dan lebih produktif. Segmen 3 yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental adalah bagian yang sering kita abaikan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Di usiamu ini, kita sering merasa bahwa kita bisa mengabaikan tubuh dan pikiran kita. Padahal, jika kita ingin bekerja dengan maksimal dan terus berkembang, kita harus menjaga kondisi tubuh dan pikiran kita. Cobalah untuk mengatur rutinitas olahraga. Tidak perlu gym yang mahal, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau mengikuti workout ringan di rumah. Ini akan membantu meningkatkan energi dan mengurangi stres. Olahraga juga membantu tubuh kita untuk lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan atau belajar. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental. Belajar untuk mengelola stres sangat penting, apalagi di masa muda ini. Cobalah untuk bermeditasi atau menjalani aktivitas yang bisa menenangkan pikiran, seperti yoga atau membaca buku yang memberi inspirasi. Tidur yang cukup adalah hal yang sering diabaikan, padahal tidur adalah waktu terbaik bagi tubuh dan otak untuk melakukan pemulihan. Tanpa tidur yang cukup, kita akan mudah stres, lelah, cemas, dan tidak fokus. Jadi, pastikan kita tidur antara 7 hingga 8 jam setiap malam. Rekomendasi untuk sukses yang realistis. Untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dengan konsisten. Pertama, praktekkan konsistensi. Jangan berharap hasil instan. Sukses itu datang dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Buatlah rutinitas yang mendukung kemajuan diri, entah itu dalam belajar, bekerja, atau menjaga kesehatan. Kedua, jangan takut untuk gagal. Gagal adalah bagian dari proses. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan tersebut dan terus maju. Ingat, orang-orang sukses juga pernah gagal. Yang membedakan adalah mereka berani untuk bangkit lagi. Ketiga, cari mentor atau pembimbing. Tidak ada yang bisa dilakukan sendirian. Carilah orang yang bisa memberi pandangan secara objektif tentang perjalanan karirmu. Mereka bisa memberikan perspektif yang mungkin kita lewatkan. Jadi, ingatlah bahwa sukses tidak datang dengan cepat atau mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan keseimbangan dalam hidup. Jangan terburu-buru, nikmati setiap langkah kecil yang kita ambil dan terus maju dengan keyakinan bahwa kita bisa meraih apapun yang kita impikan. Saat ini adalah masa yang sangat penting. Mulai sekarang, buatlah keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang kamu. Belajar terus, bekerja dengan tujuan, dan jaga kesehatan fisik serta mental kamu. Kamu memiliki kekuatan untuk meraih kesuksesan. Semua itu ada di tangan kamu.